Bayern catat awal musim terbaik sepanjang sejarah. AS Roma tempel Napoli di posisi kedua. Arsenal catat bulan Oktober sempurna. Liverpool tersingkir dari Carabao Cup. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Laga Tainan City versus Dewa United di matchday kedua grup E AFC Challenge League di Indomilk Arena. Dewa United langsung unggul cepat di menit ke-7 lewat gol Alexis Messidoro. Messidoro kembali mencetak gol di menit ke-28. Kali ini ia menuntaskan umpan silang Egy dari sisi kanan. Kerjasama dua pemain itu berlanjut di menit ke-38. Giliran Egy yang mencatatkan namanya di papan skor. Privat Mbarka menambah keunggulan menjadi 0-4 di menit ke-57 lewat sepakan keras di pojok gawang. Dengan hasil ini, Dewa United memimpin klasemen grup E dengan 4 poin dari 2 laga. Paderborn versus Bayer Leverkusen di babak kedua di DFB Pokal berlangsung di Home Deluxe Arena. Leverkusen unggul lebih dulu di menit ke-60 lewat tendangan bebas Alejandro Grimaldo. Namun tuan rumah Paderborn mampu menyamakan kedudukan di menit ke-90 lewat Stefano Marino. Memasuki perpanjangan waktu, Paderborn justru berbalik unggul lewat Sven Misel di menit ke-96. Leverkusen tak tinggal diam, mantan bek Liverpool Jarell Quansah menyamakan kedudukan di menit ke-104. Drama berlanjut di menit ke-122, Ibrahim Maza mencetak gol untuk membawa Leverkusen unggul 2-3. Saat Paderborn mencoba menyerang di menit akhir, Alex Garcia memanfaatkan celah dan menutup laga menjadi 2-4. Dengan hasil ini, Leverkusen memastikan tempat di babak 16 besar di DFB Pokal. Köln versus Bayern Munchen di babak kedua Piala Jerman berlangsung di Rhein-Energie Stadion. Tuan rumah sempat unggul lebih dulu di menit ke-31 lewat sundulan Ragnar Ase. Keunggulan Köln hanya bertahan 5 menit. Di menit ke-36, Bayern menyamakan kedudukan lewat gol Luis Diaz. 2 menit berselang, Bayern berbalik unggul 1-2. Harry Kane melepaskan tembakan ke pojok atas. Kane kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-64 lewat sundulan dari situasi sepak pojok. Michael Olise menutup pesta gol Bayern di menit ke-72. Laga berakhir dengan skor 1-4 untuk Bayern. Dengan hasil ini, Bayern Munchen memastikan tempat di babak 16 besar di DFB Pokal. Bayern Munchen menorehkan sejarah baru dengan memenangi 14 laga beruntun di semua ajang pada musim 2025-2026. Catatan ini menjadikan Bayern sebagai klub dengan awal musim terbaik sepanjang sejarah 5 liga top Eropa. Rekor sebelumnya dipegang AC Milan dengan 13 kemenangan beruntun pada musim 1992-1993. Di bawah arahan Vincent Kompany, Bayern tampil dominan di Bundesliga dan kompetisi Eropa. Catatan ini sekaligus menempatkan mereka di atas Real Madrid, Tottenham, dan Dortmund dalam daftar star terbaik sepanjang masa. Lorient versus Paris Saint-Germain dalam lanjutan Ligue 1 berlangsung di Stade du Moustoir. PSG akhirnya membuka keunggulan di menit ke-49. Bola muntah langsung disambar Nuno Mendes untuk membawa PSG unggul 0-1. Keunggulan itu hanya bertahan 2 menit. Igor Silva menyamakan kedudukan di menit ke-51 lewat tembakan keras dari luar kotak penalti yang menghujam sudut kiri gawang PSG. Dengan hasil ini, PSG masih di posisi puncak klasemen sementara Ligue 1 dengan 21 poin dari 10 laga. Sementara Lorient berada di posisi ke-16 dengan 9 poin. Como versus Verona di Serie A berlangsung di Stadion Giuseppe Sinigaglia di menit ke-14. Como berhasil unggul lebih dulu lewat sundulan Tassos Douvikas, hasil umpang dari Alex Valle. Verona sempat bisa membalas lewat Suat Serdar di menit ke-29, membuat skor berubah menjadi 1-1. Memasuki menit ke-63, Como kembali unggul. Sundulan Stefan Pors bersarang ke pojok gawang Verona. Namun, di masa injury time, Como menegaskan kemenangan mereka. Merjim Vospoda cetak gol penutup. Berkat hasil ini, Como berada di posisi kelima klasemen dengan 16 poin, sedangkan Verona tertahan di posisi ke-17 dengan 5 poin. AS Roma versus Parma berlangsung di Stadion Olimpico Roma, tampil menekan sejak awal laga. Roma akhirnya memecah kebuntuan di menit ke-63. Mario Hermoso yang membuat skor menjadi 1-0. Roma justru mengadakan keunggulan jadi 2-0 lewat Artem Dovbyk yang memanfaatkan bola rebound hasil sepakan Bryan Cristante. Hasil ini membuat Ilupi mengoleksi 21 poin dan tetap menempel Napoli di puncak klasemen Serie A, sedangkan Parma tertahan di posisi ke-15 dengan 7 poin. Juventus versus Udinese di lanjutan Liga Italia berlangsung di Allianz Arena Stadium. Baru 4 menit laga berjalan, Juventus sudah unggul lewat penalti Dusan Vlahovic.
Namun keunggulan tim Sirna, Nicolo Zaniolo menyamakan kedudukan untuk Udinese di menit ke-45+1. Memasuki babak kedua, Juventus kembali unggul di menit ke-67. Federico Gatti mengubah skor menjadi 2-1. Kenan Yildiz mencetak gol di menit ke-90+6 melalui titik putih setelah dirinya dijatuhkan di kotak penalti. Juventus kini mengoleksi 15 poin dan naik ke peringkat ke-7 klasemen, sementara Udinese tertahan di posisi ke-10 dengan 12 poin. Inter Milan versus Fiorentina di Liga Italia berlangsung di Giuseppe Meazza. Di babak kedua, Inter akhirnya membuka keunggulan di menit ke-66 lewat Hakan Calhanoglu dengan tembakan keras. 5 menit berselang, Peter Sucic menggandakan keunggulan Inter menjadi 2-0 lewat sepakan mendatar. Di menit ke-88, Inter mendapatkan penalti. Calhanoglu mengeksekusi penalti dengan baik dan membawa skor menjadi 3-0. Kemenangan ini membuat Inter Milan naik ke peringkat 3 klasemen dengan 18 poin, sementara Fiorentina tertahan di posisi ke-19 dengan 4 poin. Newcastle versus Tottenham di Carabao Cup berlangsung di St James Park. Di menit ke-24, Newcastle berhasil unggul lewat tandukan Fabian Schär memanfaatkan sepak pojok. Awal babak kedua, Newcastle langsung menggandakan keunggulan pada menit ke-50. Sundulan Nick Woltemade memanfaatkan umpan lambung Joe Willock membuat skor menjadi 2-0. Tottenham berupaya meningkatkan tekanan, namun Aaron Ramsdale tampil sikap menjaga gawang. Laga berakhir 2-0 untuk Newcastle, memastikan langkah mereka ke babak perempat final Carabao Cup. Wolves versus Chelsea di Carabao Cup berlangsung di Stadion Molineux. Di menit ke-5, Chelsea berhasil unggul lebih dulu lewat gol Andreu Santos memanfaatkan umpan Jamie Gittens. Keunggulan Chelsea bertambah 10 menit kemudian melalui Tyreek George yang menuntaskan crossing Gittens menjadi gol kedua. Menjelang babak pertama usai, Estevao mencetak gol ketika memanfaatkan bola hasil perebutan Andreu Santos. Wolves bangkit di menit ke-48 lewat Tolu Arokodare disusul David Moller-Wolfe pada menit ke-73. Chelsea sempat bermain dengan 10 orang setelah Liam Delap diusir, namun Jamie Gittens menambah gol keempat di menit ke-89. Wolves kembali membalas lewat David Moller-Wolfe di injury time dan laga berakhir 3-4. Berkat kemenangan ini, Chelsea melaju ke babak 8 besar. Swansea versus Manchester City di Carabao Cup berlangsung di Stadion Swansea. Di menit ke-12, Swansea berhasil unggul lebih dulu lewat gol Goncalo Franco dari luar kotak penalti. Keunggulan Swansea hanya bertahan hingga menit ke-39. City menyamakan kedudukan melalui Jeremy Doku. Di babak kedua, Manchester City makin menekan. Omar Marmoush membuka keunggulan menit ke-77. City akhirnya mengunci kemenangan 3-1 di injury time lewat Ryan Cherki yang menuntaskan umpan silang Josko Gvardiol. Dengan hasil ini, Manchester City lolos ke perempat final. Arsenal menjamu Brighton and Hove Albion di Emirates Stadium. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Arsenal akhirnya membuka keunggulan di menit ke-57. Miles Lewis Kelly melepas umpan tarik yang disambar Ethan Nwaneri menjadi gol. Keunggulan digandakan Arsenal di menit ke-76. Umpan curian Timber menjangkau Andre Herriman Anons. Tembakannya diblok Jason Stilly, tapi bola muntah diselesaikan Bukayo Saka menjadi gol. Tidak ada gol tambahan hingga akhir laga. Arsenal menang 2-0 dan melaju ke perempat final Carabao Cup. Arsenal menutup Oktober 2025 dengan rekor luar biasa. Menurut data Optajo, The Gunners menjadi tim papan atas Inggris pertama dalam sejarah yang memenangkan 6 laga dalam 1 bulan tanpa kebobolan 1 gol pun. Selama periode itu, pasukan Mikel Arteta mencatat hasil impresif, mengalahkan Olympiakos 2-0, West Ham 2-0, Fulham 1-0, Atletico Madrid 4-0, Crystal Palace 1-0, dan Brighton 2-0. Total 12 gol tercipta tanpa balasan, solid di belakang, tajam di depan. Arsenal menjadikan Oktober bulan yang sempurna. Bakat muda Arsenal Max Dauman mencetak sejarah sebagai pemain termuda yang pernah menjadi starter di semua ajang kompetitif. Menurut data Opta, Dauman tampil sejak menit awal dalam laga melawan Brighton pada usia 15 tahun 302 hari. Rekor baru karena belum ada pemain lain yang melakukannya sebelum usia 16 tahun. Menariknya, Dauman tidak hanya mencatat sejarah, tapi juga tampil menonjol. Ia memimpin tim dalam dribble sukses 5, pelanggaran yang didapat 4, dan duel dimenangkan 9, menunjukkan ketenangan luar biasa melawan pemain senior. Liverpool menjamu Crystal Palace di Anfield pada babak keempat Piala Liga Inggris. Crystal Palace unggul terlebih dahulu pada menit ke-41. Ismail Assar yang menaklukkan kiper. 3 menit berselang, Yeremy Pino berhasil menggandakan keunggulan Palace lewat umpan yang membebaskan Sarr di depan gawang. Skor menjadi 0-2. Liverpool kesulitan menembus pertahanan tamu dan gol ketiga Palace tercipta dari Sarr menutup laga dengan skor 0-3.
Liverpool tersingkir dari Piala Liga, sementara Palace melaju ke perempat final. Crystal Palace benar-benar jadi batu sandungan bagi Liverpool sepanjang 2025. Berdasarkan data dari Squawka, The Eagles belum pernah kalah dari The Reds tahun ini, mencatat 3 kemenangan dan 1 hasil imbang, dan kemenangan terbaru 3-0 pada 29 Oktober. Bintang utama di balik dominasi itu tentu Ismail Assar. Penyerang asal Senegal tersebut selalu mencetak gol dalam 4 pertemuan terakhir melawan Liverpool, mulai dari Community Shield pada Agustus, Premier League di September, hingga Carabao Cup di Oktober. Assar selalu jadi pembeda dan kini dijuluki pawang Liverpool. Liverpool kembali menuai hasil buruk setelah kalah 0-3 dari Crystal Palace di Anfield. Kekalahan itu menandai catatan 6 kekalahan dari 7 laga terakhir di semua ajang. Menurut data Squawka dan Opta, sejak 27 September, tidak ada tim di 5 liga top Eropa yang kalah lebih banyak dari Liverpool, 6 kekalahan. Ini juga menjadi kali pertama sejak Februari 1934 The Reds kalah di laga domestik di Anfield dengan selisih 3 gol tanpa mencetak satu pun. 3 laga berikutnya tak kalah berat Aston Villa, Real Madrid, dan Manchester City. Lyon dikabarkan membuka pembicaraan dengan Real Madrid untuk meminjam penyerang muda Endrick pada Januari mendatang. Menurut Fabrizio Romano, pemain berusia 19 tahun ini belum tampil di 13 laga Madrid musim ini dan merasa frustasi karena minim kesempatan bermain. Endrick disebut ingin rutin bermain agar peluangnya masuk skuad Brazil di Piala Dunia tahun depan meningkat. Lyon menilai Endrick bisa menjadi solusi jangka pendek untuk memperkuat lini depan. Negosiasi masih awal, namun kedua klub menilai kesepakatan ini potensial menguntungkan semua pihak. Borussia Dortmund sedang berunding dengan Karim Adeyemi terkait perpanjangan kontrak, dan striker Jerman itu bersikeras memasukkan klausul lepas. Menurut laporan Bild, biasanya Dortmund menghindari klausul semacam ini, tapi agen Adeyemi, Jorge Mendes, menegaskan pentingnya klausul tersebut dalam kesepakatan baru. Kontrak Adeyemi saat ini berlaku hingga 2027 dan perpanjangan hingga 2029 dengan kenaikan gaji signifikan tengah dibahas. Dortmund ingin mempertahankan pemain andalan ini, apalagi musim ini Adeyemi sudah mencetak 3 gol dan 3 assist dalam 11 penampilan. Gelandang Napoli Kevin De Bruyne akan menjalani operasi di Antwerp, Belgia setelah mengalami cedera hamstring paha kanan tingkat tinggi saat melawan Inter Milan. Operasi dilakukan di klinik pribadi dengan program rehabilitasi di fasilitas yang sama dengan rekan setimnya Romelu Lukaku. Dokter mantan timnas Belgia, Christophe Sass, menegaskan cedera ini baru, bukan kambuh, sehingga memungkinkan tindakan cepat. De Bruyne dan tim medis Napoli memilih operasi setelah mencoba perawatan konservatif. Pemulihan diperkirakan sekitar 4 bulan. Pedri harus menepi lebih lama dari prediksi awal setelah diagnosis resmi FC Barcelona mengungkap bahwa gelandang asal Spanyol itu mengalami robekan otot pada bagian bicep femoris distal di kaki kiri. Laporan dari jurnalis Javi Miguel menyebut pemain berusia 22 tahun itu akan melewatkan setidaknya 8 laga penting, termasuk menghadapi Chelsea dan Atletico Madrid. Cedera ini diyakini akibat kelelahan setelah tampil 46 kali beruntun bersama klub dan timnas tanpa jeda. Absennya Pedri menjadi pukulan besar bagi Barcelona yang tengah menghadapi periode sulit di berbagai kompetisi. Frenkie de Jong tidak mengikuti sesi latihan Barcelona hari ini karena izin pribadi, bukan cedera. Menurut laporan Carlos Monfort dari Sport, gelandang asal Belanda itu diperkirakan akan kembali bergabung dengan tim besok bersamaan dengan Pau Kubarsi dan Marcus Rashford. Rashford sebelumnya kembali ke Manchester dengan izin klub dan kini sedang dalam perjalanan kembali ke Barcelona. Ketiga pemain ini diharapkan tersedia untuk pertandingan akhir pekan melawan Elche, memastikan Barcelona memiliki kekuatan penuh di lini tengah dan serang menjelang laga penting di La Liga. Vinicius Junior mengaku bersalah dan menemui Xabi Alonso dan staf pelatih Real Madrid secara langsung di Valdebebas, menyusul reaksi emosionalnya saat diganti pada kemenangan 2-1 El Clasico melawan Barcelona. Meski tidak menyebut Alonso dalam pernyataan media sosialnya, winger 25 tahun itu meminta maaf kepada fans, rekan setim, dan klub. Dalam laga itu, Vinicius terlihat frustasi saat diganti oleh Rodrigo Goes pada menit ke-72, bahkan sempat meninggalkan lapangan dalam ekspresi marah. Menurut laporan dari Sergio Quirante, pertemuan di latihan ini menjadi momen untuk memperbaiki hubungan. Liverpool dikabarkan akan membuka pembicaraan kontrak baru dengan dua gelandangnya, Ryan Gravenberch dan Dominic Szoboszlai. Menurut laporan Fabrizio Romano, kontrak Gravenberch di Anfield masih berlaku hingga 2028. Namun manajemen ingin memastikan masa depannya tetap aman mengingat perannya yang penting musim ini. Selain itu, Liverpool juga berencana berdiskusi dengan agen Szoboszlai untuk memperpanjang masa kerjanya. Langkah ini menunjukkan komitmen klub menjaga stabilitas tim serta memberikan penghargaan bagi pemain yang tampil berpengaruh sejak bergabung.
Mohamed Salah masih menjadi incaran utama klub-klub Saudi Pro League. Menurut laporan TPR Football, tawaran untuk bintang Liverpool itu tetap aktif dan bisa kembali dibahas pada tahun 2026. Sumber yang sama menyebutkan bahwa kesepakatan tersebut bisa menempatkan Salah sejajar dengan Cristiano Ronaldo di Al Nassr dengan gaji sekitar 150.000 pound sterling per tahun. Musim panas lalu, transfer Salah sempat gagal terwujud karena ia memilih memperpanjang kontrak di Liverpool dan menjadi pemain dengan bayaran tertinggi di klub tersebut. Chelsea kembali mulai membuka pembicaraan untuk memperpanjang kontrak Malo Gusto. Menurut Fabrice Hawkins, manajemen klub ingin memastikan bek asal Prancis itu tetap di Stamford Bridge lebih lama. Saat ini, Gusto terikat kontrak hingga 2030 setelah menandatangani perpanjangan pada Januari 2023. Namun diskusi soal kesepakatan baru sudah berlangsung. Musim ini, Gusto telah tampil dalam 10 laga, termasuk 7 pertandingan Premier League dengan 4 diantaranya sebagai starter. Performanya yang konsisten menjadi pertimbangan untuk klub dalam upaya mempertahankan pemain muda ini. Eden Hazard resmi masuk Premier League Hall of Fame sebagai anggota ke-26 dan pemain Chelsea ke-6 yang meraih penghargaan tertinggi liga ini. Menurut pengumuman resmi Premier League, Hazard kini berusia 34 tahun dan sudah pensiun. Pernah memenangkan 2 gelar Premier League bersama Chelsea serta dinobatkan sebagai League Player of the Season 2014-2015. Selama 7 tahun di Stamford Bridge, ia 4 kali meraih Chelsea Player of the Season dengan catatan 85 gol dan 54 assist dalam 245 laga Premier League. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.